Di La Liga. Dan berikutnya kita akan menuju ke Liga Inggris di mana ada Derby Manchester dengan outcome-nya ini luar biasa bagi sisi merah kota tersebut, di mana Michael Carrick yang ditugaskan sebagai interim coach melanjutkan sang interim yang sudah digantikan Darren Fletcher mendapatkan penampilan yang begitu impresif dari para pemainnya, salah satu penampilan terbaik United di musim ini, dan unggul secara nyaman atas Manchester City. Dan tentunya ada satu pemain yang mungkin di pekan yang lalu sempat dibicarakan oleh Binder not good enough untuk menjadi pemain Manchester United. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemain yang satu ini yang menurut Binder harusnya mungkin tidak ada di line up utama dari Manchester United. Ya, kan, dan siapa sebetulnya sosok yang berpengaruh di MU? Menurut gue bukan Bruno Fernandes. Punya. Gak tahu juga gue, Kunia juga gak ngerti. Apalagi pemain seperti apa itu Dorgu. Pemain apa itu Dorgu? Yang dibeli, gue sampai sekarang bingung ada pemain seperti Dorgu. Oke, Binder, pemain seperti apa Dorgu? Karena kemarin dia tampil fantastis untuk tim yang baru saja diasuh oleh Michael Carrick. Iya, kalau gue orangnya kan konsisten dan konsekuen. Gue masih sampai hari ini mengatakan bahwa Dorgu bukan pemain yang berkarakter yang cocok main di MU. Kebetulan kemarin itu dia main bagus, dia mengikuti taktik dari pelatihnya, dan dia main di posisi yang ideal, yaitu di wingback ya. Sebelumnya dia juga pernah bermain di wingback, tapi gak main seperti ini dia. Ya. Dia pernah bermain di fullback juga sering out of position, dan Bruno juga kita tahu sering dikritik karena kesulitan dia untuk bisa tune in dengan permainan, tapi bagus juga kemarin dia main. Jadi semua pemain MU itu di pertandingan Manchester Derby ini mainnya lagi bagus. Karena pelatih baru ini Michael Carrick ini punya taktik yang pas untuk melumpuhkan Manchester City. Jadi pada saat pelatih itu tahu apa yang perlu dia minta kepada para pemain, yaitu pokoknya pressing City, main transisinya juga harus cepat, dia mengandalkan lebar lapangan, dan dia minta para pemain MU bermain super keras. Maka itu Dalot menurut gue beruntung sekali, itu cuma dapat kartu kuning karena tinggi juga challenge dia. Tapi oke lah, seperti yang tadi gue katakan, kita bicara soal wasit gak ada habisnya. Kemudian siapa, Luke Shaw juga ya, kalau nggak salah dapat di sebelah kiri ya. Dia juga itu keras, dia langgar si Rodri. Jadi memang MU mainnya super keras, dan MU sebetulnya mainnya tuh defensif. Karena kenapa? Kalau lu lihat, setiap kali City menyerang, selalu pemain MU itu unggul dari segi jumlah pemain. Dan City itu gak bisa main counter. Gak bisa. Jadi ini udah benar taktiknya dari Carrick. Karena taktiknya benar, performa para pemain MU-nya juga mereka mungkin setuju dengan taktiknya, sehingga kita lihat ini kan permainan yang berbeda. Semangatnya ini udah semangat tempur dari para pemain MU. Mulai dari menit pertama ini beda banget. Jadi gue juga gak ngerti apakah sebelumnya mereka punya some kind of problem dengan Amorim, kan nggak tahu juga kita. Kenapa kok tiba-tiba mainnya kesetanan seperti ini kan? Pemain yang sama ya. Dengan pemain yang sama, apa bedanya? Cuma memang Carrick nih bagusnya menurut gua, dia memainkan Mainu pertama kali sebagai starter. Kayaknya imbang banget tuh bagi Casemiro, bantu banget ke Casemiro. Jadi ini faktor pelatih. Tapi kalau gue ditanyakan Dorgu, ya memang Dorgu ini kalau menurut gua belum pas, tapi usianya kan masih muda. Nah, semoga dengan Carrick yang bisa membentuk karakter dia, seperti dia main kemarin keras, ya kan? Kemudian transisinya cepat, dia lari gak ada capeknya. Ini kan kelihatan sudah pemain yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kebanyakan dia kalah sprint dengan pemain tim lawan. Ketika overlap sulit memberikan umpan yang akurat. Dan yang gilanya kan dia bisa cetak gol. Ini bukan soal dia memberikan assist, dia cetak gol. Dan transisi MU itu kan luar biasa itu transisi. Mereka tiba-tiba unggul jumlah pemain 4 lawan 2. So the tactic work, the team win. Bagus, tapi saran gue kepada fans MU gak perlu juga pakai kata king. Ini baru king. Iya, King MU banyak yang DM gue. Ya silakan lu mau ngomong King MU, tapi ini one good match yang harus dilihat konsisten atau enggak. Jadi one good match for Dorgu doesn't mean he's a superstar. Tunggu nanti lihat konsistensinya. Nah, nanti kalau dia jelek gue ngomong lagi. Ya wajar dong artinya. Tapi ya boleh, maksudnya sekarang ini fans MU senang, tapi nanti dilihat konsisten atau enggak. Dan Carrick ini kan interim kan? Sampai akhir musim dia. Akhir musim. Iya kan? Oke, Sabto, melihat stats di laga kemarin dan juga bagaimana para pemain sepertinya langsung buy-in dengan apa yang diinginkan oleh Michael Carrick, yang tahu betul sebagai mantan pemain, pernah juga menjadi caretaker dalam transisi walaupun cukup singkat, tapi memberikan outcome yang positif juga, dan determinasi, energi, willingness to play
without the ball dengan luar biasa mereka kemarin. Shape dari pertahanan, counter yang sangat cepat, flying wingers, kemudian wingback yang juga turut membantu, lini serang yang tajam dan penuh dengan presisi, dan juga bagaimana cara defending yang rapat pula. Ini juga menarik dengan tidak ada jarak antar lini yang biasanya menganga. Sepertinya ini adalah awalan yang luar biasa, penuh potensi bagi Carrick dan Manchester United bisa dijaga dengan konsisten. Ini menjadi pertanyaan Binder juga. Menurut pandangan lo dengan penampilan kemarin, apakah kita sudah bisa yakin bahwa United is back dan Carrick adalah orang yang tepat ini untuk bisa menjadi interim coach hingga akhir musim? Kayaknya sulit ya kalau kita bilang ini sebagai apa ya, hasil yang pasti akan membuat United bangkit, yang pasti akan membuat United stabil lagi, dan pasti akan membuat United berprestasi lagi. Itu kita masih butuh banyak pembuktian ke depannya. Kalau kita mundur ke beberapa pelatih dari Manchester United, Ten Hag bisa ngalahin City juga. Ole 4 kali bisa ngalahin City. Even Amorim first derby-nya bisa ngalahin juga City di Etihad. Artinya kemenangan atas City belum tentu akan membuat tim lo stabil. Cuman ya memang dari hasil-hasil yang begitu buruk belakangan dan akhirnya mereka bisa bermain seperti kemarin, memang harus kita acungi jempol gaya bermain dari Manchester United gitu. The way they play, gimana mereka manfaatkan semua sources yang mereka punya, gimana mereka main terus menekan, menyetak gol, dianulir, coba lagi, dianulir, coba lagi. Mereka terus mencoba untuk membuat gol. Dan sampai Pep Guardiola mengatakan bahwa dari 27 derby yang gue mainkan, mungkin ini the worst derby yang pernah gue lihat tim gue. Dari sisi energi gue nggak lihat pemain gitu, gue punya energi. Dari sisi creativity gue nggak lihat pemain gue punya creativity. Ketika masuk ke sepertiga terakhir, mereka bingung mau ngapain, nembak enggak, ngasih crossing juga enggak, semuanya seperti kebingungan harus ngapain. Tapi ya mereka dibuat kayak gitu oleh United yang memang melakukan pressing yang bagus banget gitu. Semuanya di posisi yang tepat, semuanya bisa ngegel dalam sebuah sistem yang nggak memberikan ruang, bahkan di ruang-ruang sempit mereka bisa bermain rondo dengan begitu enak, keluar dari tekanan yang sebelumnya mungkin kita nggak lihat di Manchester United di era Ruben Amorim gitu. Cuman kan gue bilang, ketika United ketemu tim-tim yang punya kemampuan megang bola yang bagus, punya kemampuan untuk bisa main high defense line, the moment mereka counter, justru mereka bagus dalam hal itu. Dan United beberapa kali membuktikan kemenangan lawan tim-tim besar, mereka dapatkan lewat sebuah counter atau lewat sebuah set piece. Nah, ketika bertemu tim-tim yang kualitasnya low blocknya luar biasa, mereka punya PR lagi untuk nggak bisa untuk melakukan counter kan, mereka harus ngebangun serangan. Mereka oke lah, pemain-pemain wingersnya mungkin lebih berkualitas. Ahmad bisa masuk dari kiri, mungkin nanti Kunya, Mbeumo di tengah. Semua pemain punya kemampuan untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi dengan defense yang begitu rapat kan, ini masih butuh pembuktian. Kalau itu bisa dilakukan oleh Carrick, baru gue bilang, nah ini ternyata memang United sudah bisa menemukan kembali formnya. Tapi based on laga kemarin, mentality, gue akuin mentality mereka kemarin luar biasa. Gaya bermain mereka untuk bisa maksimalin semua peluang yang mereka dapatkan bisa mereka lakukan. Tapi apakah ini bisa sustain dalam long term? Ini yang masih gue tunggu dari Michael Carrick. Ya, dan Harpa, kalau melihat tadi Binder sudah mengutarakan pendapatnya tentang high foot challenge dari Diogo Dalot terhadap Doku, dan kalau dari keputusan yang dilihat di lapangan dengan tidak memberikan kartu merah, kemudian dari Premier League Match Center mengatakan bahwa tidak ada kontak yang signifikan dan keras, hanya di glance saja oleh kaki terbuka dari Diogo Dalot. Tapi kita lihat kembali, ini adalah challenge yang juga bisa menentukan arah sebuah pertandingan. Kalau Manchester United kehilangan satu pemain dalam diri Dalot, tentunya bisa merubah situasi di persaingan. Pertama, gue mau disclaimer dulu, jalan kepiting gue ke Serang harus direvisi kayaknya. Karena di bawah Michael Carrick, kalau tadi Mas Aryo agak sedikit ragu, kalau gue sangat yakin MU ini akan get something musim ini. Agak ngeri juga gue. Karena gue ngomong jalan kepiting dengan asumsi pelatihnya Amorim. Setelah melihat Michael Carrick, wah ini bahaya juga nih. Jadi gue melihat MU itu seperti 11 kambing dipimpin satu singa. Nah itu, karena pemain beda, tadi yang sempat disinggung oleh Bung Binder, bisa bermain dengan benar-benar totally berbeda. Nah, balik lagi tadi soal pertanyaan pelanggaran dari Diogo Dalot. Betul, kalau itu memang kartu merah, itu udah pasti merubah jalannya pertandingan. Cuman, dari informasi yang terakhir gue dapet, itu dianggap menurut wasit sliding. Sliding, jadi nggak stamping yang full gini. Nah ini memang
kayak kata Bung Miner bisa sampai kiamat nggak selesai nih. Itu dikasih kartu merah bisa masuk, dikasih kartu kuning juga hitungannya tuh kartu kuning yang berat gitu loh. Jadi tapi gini, gue lebih ngelihat setelah dia kartu kuning, kalau nggak salah Luxio juga kartu kuning, itu kita berpikir mereka akan rentan kan, ternyata enggak. Itu lagi-lagi menunjukkan perbedaan ketika lo dipimpin sama pemain yang ngerti cara bermain, nggak ngoyo, nggak maksain dia untuk terlalu ke depan, dan kita lihat statistiknya nggak bisa bohong, 30 sekian persen penguasaan bola, 0 shot on goal City, dan MU sesuai dengan statistiknya XG itu 2, kecil. City itu nggak sampai 0,5 sesuai skornya 2-0 dan bahkan ada tiga gol offside kan dan ada satu kena mistar gawang Harry Maguire dan ada beberapa kali penyelamatan yang luar biasa. Jadi ya MU bukan hanya menang tapi memenangkan hati fans dan juga the way they play seperti Mas Aryo bilang itu luar biasa dan gua agak sedikit khawatir sedikit ya Bung Binder kan ketemu Arsenal nanti ketemu tim kita nih pas ini ketemunya dengan Carrick kan kalau kita kalahin kan bagus. Iya pas. Jadi ketemunya kan nanti pada saat ada Carrick ini kan second match away. Jadi ada keuntungan juga first match itu main derby itu di kandang sendiri. Jadi berani para pemain MU kan kita harus lihat mental mereka nanti bermain away walaupun Emirates gak ngeri-ngeri amat sih. Ini kan beda gak main seperti Liverpool ya. Tapi itu bukan ujian juga bagi Carrick. Cuman nih kita lihat sekarang second match-nya main away strateginya seperti apa. Kalau itu strateginya sama kemudian mereka minimal bisa mendapatkan 1 poin ya artinya Bang Harpa benar juga. Ya ini dengan Carrick bisa bahaya MU. Dan minimal 1 poin aja. 1 poin ya. Arsenal. Minimal. Karena artinya di 2 pertandingan dapat 4 poin dari 2 tim yang contender. Yang contender karena 1 dan 2 kan. Walaupun Arsenal nanti bisa nomor 2. Jadi belum aman juga ini Arsenal. Benar. Ya kita akan lihat itu, nih. Orang bilang direvisi gue tetap pegang omongan gue. Tenang aja, ini kan orang banyak yang protes katanya. Nah kita lihat dulu nih klip dari Harpa nih berikut ini. Gue melihat untuk pertama kalinya gue melihat MU ini punya secercah harapan. Dalam arti kedatangan Michael Carrick, pemain yang sangat dihormati, legend, dan sepertinya alam agak sedikit berpihak ya dengan kembali hadirnya Mbeumo dan juga Ahmad. Itu menurut gue satu indikasi yang cukup positif. Nah, gua kata juga apa di bawah nahkoda baru Michael Carrick. MU tetap carry on. Sangat luar biasa, bukan soal menang dari The Noisy Neighbor Manchester City dengan skor 2-0, tapi permainan mereka luar biasa ganas, luar biasa tajam, dan mereka tampil seperti singa kelaparan. Bukan hanya 2 gol yang tercipta, tapi begitu banyak yang didapatkan oleh para pemain MU, peluang-peluang yang sayangnya tidak berujung pada gol. Nah, kali ini gue akan menerangkan di table ini ada 3 peluang ataupun gol yang bahkan sebenarnya sudah sempat diciptakan, tapi kemudian dia anulir oleh wasit karena ya itu tadi karena offside. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari scene yang pertama. Kali ini gol yang sempat digetarkan oleh Amad Diallo yang juga baru pulang dari Piala Afrika. Kita akan lihat bagaimana dari lini tengah ya, kemudian ada umpan yang sangat direct ke arah Amad Diallo. Amad Diallo masuk sebenarnya dia dari arah sini. Kemudian dia bergerak masuk dan ini satu pergerakan awal yang dilakukan oleh Manchester United dan kemudian nah kita akan lihat slide kedua. Nah, di sini dia semakin dapat ruang untuk menerima bola dari Mbeumo. Ini juga sama, 2 pemain yang sempat membela di Piala Afrika, sempat absen tapi kemudian kembali dan langsung dua-duanya membuat pergerakan yang sangat berbahaya dan kita akan lihat final scene. Nah, di sini ada umpan dari sisi kanan. Kemudian tidak terjaga sama sekali, di mana Amad Diallo bergerak di antara 2 pemain belakang yang memang bukan pemain utama dari City karena absen, Joseph Guardiola dan juga Ruben Dias. Dan kita lihat umpan ini langsung diarahkan ke daerah yang sangat berbahaya dan di situ Amad Diallo langsung one on one dengan Donnarumma dan berhasil menceploskan gol sebelum akhirnya memang kalau kita lihat dalam tangan ulang posisinya offside. Ya, ini tipis sekali. Dan selain itu juga ada, kita akan beralih ke scene yang kedua yang juga dianulir. Kali ini dari Bruno Fernandes. Nah, Bruno Fernandes ini memang ketika ditampilkan dalam formasi 4 back dan kemudian dia ada di belakang striker atau lebih ke depan, maka bukan hanya umpannya tapi juga pergerakannya sangat berbahaya. Kali ini kita lihat
Ini juga pemain yang sudah lama agak sempat absen ya, kemudian kembali dalam beberapa laga terakhir dan langsung berkontribusi dalam pertahanan dan juga long passing ke sini. Ini langsung sama. Jadi absennya para pemain belakang City ini dimanfaatkan dengan benar oleh para pemain United, dan kali ini Bruno Fernandes yang lari dari atau coming from behind dan kemudian mendapatkan long pass, dan kemudian juga sama berhadapan dengan Donnarumma menceploskan bola tapi masih offside. Nah, kita kali ini beralih ke scene yang ketiga. Ini juga sama. Ini sebenarnya gol yang ya kalau gol syukur jadi bonus, kalau enggak juga United sudah hampir pasti menang ya. Dimana kali ini offside-nya memang orang ada yang bingung. Ada yang ketika Mason Mount golin atau ada yang saat ini Cunha. Nah, Cunha ini baru masuk di babak yang kedua. Kemudian dia mendapatkan umpan dari Amad Diallo juga, sangat luar biasa. Kemudian Mason Mount, mantan pemain Chelsea, berlari mencari ruang untuk menyambut. Nah, nanti di sini ada Cunha lagi, jadi dia ke sini, ya. Kemudian dia langsung umpan ke sini. Lalu kita akan lihat scene terakhirnya ada, biar lebih enak. Nah, ini dia. Ini sebenarnya udah tinggal sosor ke sini, tapi sayang memang lagi-lagi dalam posisi offside. Tapi doesn't matter, apapun itu, ini udah menunjukkan bahwa di bawah pelatih Michael Carrick, United tampil luar biasa, tampil tajam, dan ini merupakan peringatan buat Arsenal yang minggu depan akan bertemu. Sekian dari gua.